Perubahan itu tidak datang dengan suara keras, tidak ada pertengkaran besar di awal, tidak ada air mata yang langsung jatuh. Semuanya dimulai pelan, hampir tidak terasa. Sampai suatu hari, kami sadar bahwa keadaan sudah tidak sama lagi. Awalnya hanya hal kecil, penghasilan yang biasanya cukup, mulai terasa sempit, kebutuhan bertambah, harga-harga naik, sementara pemasukan tetap begitu saja. Kami masih berusaha tenang, masih bercanda, masih saling meyakinkan bahwa ini hanya fase sementara. Aman, nanti juga lewat. Begitu kata-kata yang sering kami ucapkan satu sama lain. Tapi hari demi hari, rasa aman itu mulai goyah. Aku mulai lebih sering menghitung pengeluaran, menunda membeli hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kupikirkan. Dia mulai pulang dengan wajah lelah yang tidak biasa. Senyumnya masih ada, tapi tidak lagi setenang dulu. Obrolan kami perlahan berubah. Yang tadinya penuh cerita ringan, kini lebih sering soal kebutuhan, soal uang, soal rencana yang harus ditunda. Kami masih duduk bersebelahan, tapi rasanya ada jarak yang tidak terlihat. Aku mulai belajar diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena takut salah bicara, takut menambah beban di kepalanya. Dia pun begitu, lebih sering memendam, lebih banyak menyimpan lelahnya sendiri. Malam-malam yang dulu hangat, kini terasa sunyi, bukan karena tidak ada kata, tapi karena terlalu banyak yang ingin diucapkan, namun tertahan. Kami sama-sama capek, sama-sama bingung, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ujian datang bertubi-tubi. Satu masalah belum selesai, muncul masalah lain. Rencana-rencana yang dulu terasa dekat, kini terasa jauh. Kami mulai sering berbeda pendapat. Hal-hal kecil yang dulu bisa ditertawakan, kini terasa menyebalkan. Nada bicara mulai berubah. Tatapan mata tidak lagi setenang dulu. Kami masih saling peduli, tapi rasa lelah membuat segalanya terasa lebih sensitif. Kadang aku merasa tidak dipahami, kadang dia merasa tidak didukung. Kami tidak pernah berniat saling menyakiti, tapi kata-kata yang keluar saat emosi seringkali lebih tajam dari yang kami sadari. Setelahnya, hanya ada diam dan penyesalan. Aku mulai sering bertanya dalam hati, sejak kapan pernikahan terasa seperti ini? Sejak kapan pulang ke rumah tidak lagi selalu menenangkan? Sejak kapan aku merasa rindu pada versi kami yang dulu? Dia pun berubah, bukan menjadi orang lain, tapi menjadi versi yang lebih pendiam, lebih banyak melamun, lebih sering menghela napas panjang. Aku tahu dia sedang berjuang, tapi aku juga tahu dia mulai kelelahan. Kami masih satu atap, masih berbagi ruang yang sama, tapi rasanya masing-masing sedang memikul beban sendiri-sendiri. Tidak ada yang benar-benar salah, tapi juga tidak ada yang benar-benar baik. Di titik ini, kami mulai merasa bahwa cinta saja tidak selalu cukup, bahwa kebersamaan tanpa komunikasi bisa berubah menjadi jarak, bahwa diam terlalu lama bisa menjadi tembok yang sulit ditembus. Ada malam-malam di mana aku terbangun dan menatap langit-langit rumah kecil kami, bertanya pada diri sendiri, apakah ini yang dimaksud dengan ujian pernikahan? Apakah semua pasangan melewati fase seperti ini? Aku ingin bicara, tapi tidak tahu
harus memulai dengan kalimat apa. Aku ingin dimengerti, tapi juga ingin mengerti. Di sisi lain, ego seringkali lebih dulu berbicara. Dia juga punya malam-malamnya sendiri, duduk sendirian, memikirkan banyak hal yang tidak pernah ia ceritakan padaku. Kami sama-sama terluka, tapi sama-sama berusaha terlihat kuat. Lingkungan sekitar tidak membantu. Cerita orang lain, komentar kecil, dan perbandingan yang tidak perlu perlahan masuk ke pikiran kami. Tanpa sadar, kami mulai mempertanyakan banyak hal tentang diri sendiri, tentang pasangan, tentang pernikahan yang sedang kami jalani. Aku mulai merindukan hal-hal sederhana, tawa kecil, obrolan sebelum tidur, rasa aman saat menggenggam tangannya. Semua itu terasa jauh, padahal sebenarnya hanya tertutup oleh lelah dan ego. Kami tidak langsung sadar bahwa kami sedang berada di tengah ujian besar. Kami hanya merasa capek secara fisik, capek secara pikiran, dan tanpa sadar, capek secara perasaan. Ada hari-hari di mana kami berjalan seperti orang asing, bukan karena tidak peduli, tapi karena sama-sama tidak tahu cara mendekat kembali. Setiap orang sibuk bertahan dengan caranya sendiri. Aku mulai takut kehilangan kedekatan yang dulu terasa alami. Takut pernikahan ini berubah menjadi sekadar rutinitas tanpa rasa. Tapi ketakutan itu justru membuatku semakin diam. Dia pun demikian. Lebih memilih memendam daripada menambah konflik. Kami sama berpikir bahwa diam adalah pilihan paling aman, tanpa sadar bahwa diam justru memperlebar jarak. Disinilah ujian itu benar-benar terasa, bukan pada besar kecilnya masalah, tapi pada cara kami menghadapinya, pada kemampuan kami untuk tetap saling melihat sebagai pasangan, bukan sebagai lawan. Kami mulai menyadari bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta di awal, tapi tentang bertahan saat keadaan tidak ramah, tentang tetap memilih satu sama lain, bahkan saat rasanya sulit. Namun saat itu, semua kesadaran itu belum sepenuhnya utuh. Yang ada hanya rasa bingung, lelah, dan pertanyaan besar dalam hati. Apakah kami sanggup melewati semua ini bersama? Ujian ini belum selesai. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Dan di titik inilah kami dihadapkan pada pilihan paling sulit dalam pernikahan kami. Bertahan dan belajar bersama, atau perlahan saling menjauh tanpa disadari. Don kami tahu apapun yang akan terjadi setelah ini, pernikahan kami tidak akan pernah lagi sama seperti sebelumnya.